Halo kan, jumpa lagi bersama saya di sini channel Bestek ID. Kali ini saya akan mereview dari dua aplikasi yang saya sudah pakai udah lumayan lama. Kalau misal Lighthouse itu udah saya pakai dari bulan November, itu udah 2 bulan. Lalu dari Gbox itu baru 2 harian ini saya pakai. Jadi saya akan memberikan beberapa pengalaman saya menggunakan dua aplikasi ini. Yang pertama kita share yang terlebih dahulu yang udah lama kita pakai, yaitu dari Lighthouse. Lighthouse itu di Huawei P40 Pro itu bisa berjalan dengan lancar. Untuk login akun Google dan lain-lainnya aman ya sob. Di sini saya bisa login akun Google dan lain-lainnya dengan aman tanpa ada error kayak yang di komen-komentar atau di grup-grup Facebook yang banyak yang error. Jadi pada saat setting di Google-nya ini, di aplikasi Lighthouse-nya itu bisa disetting untuk dari device-nya itu bisa disetting untuk pakai yang Nexus. Tapi ada juga yang udah setting Nexus tetap sama, nggak bisa ke ini device registration-nya setting ke Nexus kalau saya. Jadi bisa berjalan dengan normal. Tapi ada beberapa hal yang saya temukan di Google atau di Lighthouse itu yang tidak berjalan dengan normal. Yang pertama yaitu untuk Google Maps. Google Maps itu di sini tidak bisa menjalankan dengan benar ya sob di sini. Nah, jadi untuk Google Maps itu nggak bisa login ke akun Google. Jadi mau nggak mau kita kalau misal lagi lihat history perjalanan kita nggak bisa. Cuman kalau misal di Gbox itu bisa kita login ke akun Google kita di Gbox. Nah ini, jadi kita bisa tahu, dan untuk lokasinya pun nggak ada kayak notif tadi harus install GMS atau Google Mobile Service. Lalu yang kedua, dari segi ya seperti saya content creator, untuk YouTube Studio di aplikasi Lighthouse itu nggak bisa diinstal, harus menggunakan ada GMS-nya. Untuk notifikasi kayak email, kayak notifikasi Google Drive, Chrome itu bisa normal berjalan, dan juga YouTube. Misal ada dari konten-konten lain kayak misal Bang Gadgetin upload ada konten, nanti akan tampil di YouTube saya. Semua notifikasi aman. Nah, lalu di Gbox ini saya baru pakai 2 hari, mungkin belum banyak ya soal pengalaman saya di Gbox. Tapi ada beberapa yang saya temukan dari aplikasi ini yang nggak bisa berjalan 100% dengan normal. Yang pertama, yaitu pada saat kita download aplikasi ya. Sebagai contoh, saya mau download, saya kira tuh di sini bisa install kayak misal Gmail dan lain-lain tuh, tapi ada yang nggak bisa keinstall ya sob. Entah karena saya belum setting lagi atau apa. Jadi pada saat kita install, misal contoh saya install Gmail sama YouTube Studio ya, di sini itu keterangannya tidak bisa menginstal aplikasi. Bisa dilihat, kita lagi install YouTube Studio, nggak tahu ini settingannya dari mana yang tidak dapat menginstal YouTube Studio. Yang tahu buat cara settingannya bisa cek aja di kolom komentar ya sob. Di sini saya nggak bisa buat install dari YouTube Studio. Dari Gmail pun juga sama halnya, jadi nggak bisa untuk menginstal ataupun lain-lainnya. Cuman untuk kayak YouTube Musik, Facebook Messenger itu aman ya sob di sini. Jadi yang saya temukan dari Gbox hanya itu saja. Nah, lalu untuk dari Lighthouse, untuk dari Tokopedia Seller gimana bang? Notifikasinya lancar nggak? Untuk Tokopedia Seller di sini lancar sob. Misal ada notifikasi dari buyer atau dari pembeli, itu semuanya bisa saya terima dengan baik dan tidak ada masalah. Misalnya kayak ada chat masuk atau apa, semuanya berjalan dengan baik sob. Untuk kayak Shopee juga sama, ada notifikasi juga berjalan dengan normal. Nah, langsung ada notif kan. Nah, lalu kayak misal Mitra Tokped gimana? Mitra Tokped masih bisa berjalan, cuman ada notifikasi seringnya harus ada. Nah, tidak dapat berjalan tanpa ada layanan Google Play. Nah, itu Mitra Tokped. Lanjut untuk dari segi kayak aplikasi, misal sebagai contoh
kayak Grab aman karena dia udah ini. Aplikasi Telkomsel juga aman. Lalu dari bank, di sini bank saya yang saya gunakan di HP ini, atau bank yang saya miliki. Yang nggak bisa saya install itu OVO. OVO untuk di Gbox itu sama, tetap nggak bisa diinstal. Di Lighthouse juga sama, nggak bisa diinstal. Pas lagi login tuh stuck, soalnya kayak tulisannya nggak support dari Google Mobile Service. Untuk lainnya aman. Sebagai contoh saya mau install dari yang tadi OVO. Nah, saya lihat pada saat install OVO juga sama, error di sininya. Nggak tahu kenapa errornya kenapa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa cek, bisa komentar aja di video saya. Nanti saya akan perbaiki lagi dan saya akan buat video tentang cara perbaikinya. Jadi kalau misalnya ada beberapa user yang paham soal ini, bisa tolong komentar aja di kolom komentar ya sob. Nah, ini pada saat install OVO sama ada keterangannya tidak dapat menginstal OVO. Nah, ini nggak tahu kenapa. Lalu di sini saya juga menggunakan aplikasi yang namanya Gspace. Mana Gspace? Saya menggunakan aplikasi namanya Gspace. Nah, jadi untuk Gspace itu di Huawei P40 Pro bisa berjalan dengan normal. Cuman iklannya itu yang bejibun banyak banget. Iklannya bejibun banyak banget ya sob di sini untuk dari namanya Gspace. Tapi di sini kita bisa menginstal kayak OVO. OVO bisa berjalan dengan normal ya sob di sini. Cuman ya ini iklannya ini terganggu banget. Banyak. Terus juga ada beberapa yang notifikasi yang kadang suka delay karena aplikasi itu nggak bisa running di background. Kita harus setting manual di bagian setting optimalisasi ini baterai, lalu di peluncuran aplikasi kita harus setting secara otomatis semuanya, baru bisa berjalan dengan lancar. Kalau nggak hal ini nggak dinyalakan, otomatis nanti misal nanti notifikasinya akan terhambat atau terlambat. Nah lanjut, jadi untuk penginstalan dari Gbox itu gampang ya sob. Untuk link bahan-bahannya saya taruh di video di bawah. Nah untuk aplikasi ini namanya Gbox dengan versi 1.3.36. Ini saya langsung download dari websitenya langsung, websitenya Gbox. Saya installnya seperti aplikasi biasa aja, install, lalu nanti kalau juga sudah tinggal klik aplikasinya ini, nanti otomatis kalian akan diarahkan untuk login akun Google. Otomatis akan diarahkan untuk login akun Google. Setelah login akun Google, kalian bisa untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di recommended ini bisa kalian download semuanya dengan baik. Dari Facebook, Messenger, home screen Google, Classroom, Docs, Sheets, Photos, Meet, Google Meet, ada Google, ada Teams, Uber Eats, WhatsApp, Zoom, Instagram, Twitter, Line, dan Facebook Live. Cuman kalau kayak yang saya jelaskan tadi masih ada beberapa hal yang ngebug. Cuman nggak tahu itu apa karena settingannya atau gimana, saya juga belum nemu lagi. Baru soal pemakaian baru 2 harian, belum sampai berbulan-bulan kayak di Lighthouse. Jujur kalau saya lebih recommended dari Lighthouse, walaupun ada beberapa aplikasi yang nggak bisa support diinstal di HP-nya langsung. Ya karena itu saya masih bisa mengandalkan dari namanya Gspace juga. Jadi saya ada 2 aplikasi sebelum install Gbox ini, yaitu ada Lighthouse dan juga Gspace. Gspace itu fungsi saya buat memantau dari YouTube Studio saya dan juga akun OVO, buat isi saldo, buat kayak misal Grab atau Gojek gitu. Lalu dari Lighthouse saya gunakan untuk YouTube, Gmail, Google Drive, dan lain-lainnya. Jadi saya rasa untuk Gbox ini karena saya baru beberapa kali pemakaian masih belum optimal mungkin ya dari saya. Cuman untuk lain-lainnya kayak Lighthouse itu saya bisa merekomendasikan untuk kalian semua karena aplikasinya berjalan dengan normal. Kecuali aplikasi yang saya sebutkan tadi, YouTube Studio, lalu dari OVO, Google Maps nggak bisa login, dan beberapa aplikasi-aplikasi yang masih
ada cangkut pautnya dengan JMS yang belum bisa berjalan dengan lancar, tapi masih bisa dibuka kayak halnya Meta Talkback. Untuk Gbox ini mungkin bagus, cuman ya yang saya agak di ini soalnya Gbox itu agak boros ya sob pemakaian baterainya. Soalnya dia running mulu, dia nggak bisa otomatis ini kecuali kalau kita di bagian setting tadi dimatikan untuk otomatis runningnya. Di sini dia jalan mulu kayak di Lighthouse. Kalau di Lighthouse dia kan jalan kok pada saat ada aplikasi atau notifikasi masuk doang. Tapi kalau di Gbox dia jalan mulu. Misal kita matikan begini aja. Nah, di sini tetap ada di bagian apa? Di bagian sininya tetap ada Gbox is running. Masih running dia. Nggak ada kata dari tertutup, beda halnya dengan Lighthouse. Jadi mungkin dari review tentang penggunaan saya menggunakan Lighthouse dan juga Gbox di Huawei P40 Pro. Mungkin ada pengalaman lain-lainnya dari kalian semua, bisa share di kolom komentar ya sob. Terima kasih nonton video ini sampai akhir, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Adios dan dadah sobat.